Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi di hari kemerdekaan ini kita mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia, negara Indonesia kita cinta yang telah merayakan ulang tahun kemerdekaannya ya. Yang kalau dihitung di tahun 1945 itu berarti sudah sekitar 65 kira-kira 67 tahun lah ya, kalau saya nggak salah guys ya, kalau saya nggak seletong. Hari kemerdekaan yang ke-67 tahun. Jadi kalau saya salah ya mohon dikoreksi. Kalau kita hitung ya, saya hitung dari tahun 1945 hingga 2002 itu sudah 67 tahun guys kita merdeka. Nah di sini kita atau saya ingin menyampaikan topik ya yang penting sekali untuk kita sadari, untuk kita renungi, yaitu mengenai pembahasan mengenai NKRI harga mati. Ya, ini penting sekali. Karena banyak orang salah kaprah mengenai apa itu NKRI harga mati. Jadi mereka tuh banyak orang sering berteriak ya, karena mereka paham NKRI harga mati gitu kan. Padahal mereka sejatinya tidak menjadikan hal itu, malah mencoreng jargon NKRI harga mati ya. Jadi bagaimana kita seharusnya menyikapi mengartikan atau menyikapi atau mengamalkan NKRI harga mati. Ini kan kita bahas di video ini guys. Ini penting sekali ya untuk ada simak semuanya ya. Jadi gini guys, pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya, kalau NKRI itu adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi negara kesatuan, negara bersatu ya, bersatu Republik Indonesia. Jadi kita ini adalah persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, itu persatuan Indonesia. Nah, artinya karena kita bersatu ya, kesatuan, kita nggak boleh terpecah belah. Ingat, tidak boleh terpecah belah, alias tidak boleh ada adu domba. Kenapa? Karena pecah belah itu asalnya dari adu domba ya. Jadi orang kalau memecah belah sesuatu, dia akan melakukan aksi adu domba. Nah, itu yang dilakukan oleh penjajah dahulu ya, Belanda, Portugis ya kan, Inggris. Dalam menjajah Indonesia tuh mereka tahu ya, untuk melemahkan negara jajahnya terutama Indonesia, itu harus melakukan politik namanya divide et impera ya, yaitu politik pecah belah. Dengan cara apa? Dengan adu domba. Rakyat diadu domba dengan pahlawan. Misalnya Pangeran Diponegoro dituduh sebagai orang-orang adalah orang radikal. Kelompok Pangeran Diponegoro dituduh sebagai kelompok radikal, kelompok teroris gitu kan. Zolim terhadap rakyat gitu-gitu kan. Nah, lalu juga kayak Imam Bonjol difitnah sebagai ya itu sama radikal, teroris gitu kan. Berbahaya gitu kan. Nah, itu selalu ada. Jadi sehingga para pahlawan kita ini akan dibenci, akan dijauhi, akan itu adalah menjadikan rakyat itu anti terhadap para pahlawan kita, sehingga mereka nggak bersatu guys. Lalu antara suku satu sama suku lain difitnah ya, diadu domba. Antara suku Batak misalnya dengan suku Melayu, dengan suku Minang, suku Jawa, itu semua suku diadu domba ya kan, dipecah belah pokoknya guys oleh Belanda. Nah, itu yang membuat kita tuh gampang dijajah selama 3,5 abad karena belum bersatu. Nah, akhirnya ketika sudah masuk periode tahun 1900-an gitu kan, baru kita mulai bersatu, baru mulai ada kesadaran untuk bersatu, di mana para pemikir bangsa ini ya, pendiri bangsa ini atau founding father kita tuh mulai bersatu ya. Mereka melupakan segala perbedaan yang ada ya, makanya dipimpin oleh Soekarno-Hatta ya, kita tuh bersatu gitu dengan yang lain-lainnya semua ya, Budi Tomo dan lain sebagainya, kita bersatu sehingga kita bisa memerdekakan diri dari penjajahan guys. Jadi begitu ya ceritanya. Jadi intinya adalah bersatu. Nah, sekarang ya, satu lagi yang perlu saya ingatkan ya, jadi kita ini kan kesatuan. Nah, karena kita kesatuan, berarti kita nih bentuknya adalah, karena kesatuan berarti kita sebenarnya awalnya nggak satu gitu, ngerti ya? Kenapa nggak satu? Karena kita terdiri dari banyak suku dan agama ya. Ada 5 atau 6 agama di Indonesia ya. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha. Satu lagi itu Konghucu guys. Jadi ada 6 agama ya. Suku banyak, suku bangsa.
mulai dari Batak, Melayu, Jawa, banyak-banyak guys, segala macam suku, ada banyak suku kan, jadi ada suku bangsa dan ada agama gitu. Nah, cuman satu yang orang lupa ya, kita bukan hanya ada suku-suku lokal ya. Kalau kita ngomong tentang Melayu, Batak misalnya atau Jawa itu kan suku lokal. Jangan lupa kita juga punya saudara-saudara yang berasal dari bukan lokal ya, alias kita sebut itu sebagai keturunan ya. Ingat, keturunan yang mana nenek moyang mereka atau mungkin dari bapak, kakek, buyut mereka sudah ada di Indonesia gitu kan. Bahkan mungkin saja ikut membela kemerdekaan gitu kan. Nah, atau bahkan para WNA sekalipun, WNI ya, warga negara Indonesia yang asal dari WNA yang sudah mereka itu sudah melakukan proses naturalisasi sehingga mereka menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Jangan lupa, banyak tuh kan orang-orang bule misalnya yang mempunyai KTP Indonesia karena mereka memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu jangan dilupakan ya. Dan juga teman-teman saudara kita yang keturunan, yang contoh dari keturunan dari China atau dari Arab gitu kan. Dan juga yang lain, ada juga dari India juga ada bahkan kan. Dari manapun itu, yang penting dia adalah warga negara Indonesia. Ingat ya, dia adalah warga negara Indonesia. Baik yang baru jadi warga negara Indonesia, baru punya KTP Indonesia, atau sudah dari nenek moyangnya, dari bapak atau orang tua, kakek, nenek, buyutnya sudah menetap di sini dan menjadi warga Indonesia dari sejak berapa belas atau puluh atau ratus tahun yang lampau gitu kan. Nah, itu yang dilupakan oleh orang guys. Jadi kita tuh jangan hanya melihat Indonesia tuh adalah orang-orang yang suku-sukunya hanya suku-suku lokal ya kan. Kalau agama semuanya ada lah Indonesia ini itu kan. Yang penting yang nggak boleh itu kan Syiah gitu kan, itu nggak boleh. Nah, itu haram gitu kan, Syiah itu nggak boleh di Indonesia gitu kan. Nah, kan itulah penyimpangan dari agama Islam. Jadi itu yang dilupakan gitu. Sehingga kalau kita menyebut sebagai negara kesatuan, kita jangan pernah melupakan saudara-saudara kita ini yang keturunan gitu guys, atau jadi warga negara Indonesia baru gitu. Jangan pernah kita lupakan. Mereka itu juga ada saudara kita. Mereka itu adalah orang-orang yang memang blend atau bercampur dengan kita gitu ya kan. Jangan lupakan itu ya. Jadi itulah yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kita sadar, kalau kita paham bahwa NKRI adalah kata kuncinya itu adalah kesatuan dan perusahaannya adalah pecah belah, maka kita sadari artinya kita nggak boleh karena fanatisme kita atas suatu suku atau suatu agama, kita lalu merendahkan atau melecehkan agama lain gitu ya kan. Nggak boleh guys. Apalagi ini yang sering terjadi pada suku ya, karena kalau agama kita udah maklum ada 5 agama Indonesia. Kalau suku kita maklum ada suku-suku lokal Indonesia. Tapi yang sayangnya adalah ini menimpa kepada saudara-saudara kita yang sukunya bukan suku lokal Indonesia, tapi mereka sesungguhnya sudah menjadi warga negara Indonesia atau sudah darah daging ini udah guys, hatinya tuh sudah Indonesia gitu ya kan. Nah, itu yang tidak yang tidak disadari gitu kan. Jadi misalnya kayak Anda tahu ya, misalnya karena fanatikannya gitu kan, lalu dia menghina suku Arab misalnya, itu pulang saja ke Arab sono gitu kan, atau atau kada gurun gitu kan, atau onta Arab gitu kan. Ini kan memecah belah gitu. Jadi seakan-akan orang-orang yang keturunan Arab itu di Indonesia ini adalah mereka tuh dihina sukunya gitu. Itu sakit loh guys ya. Atau suku China misalnya, itu sakit loh guys, sakit hati, itu kan menimbulkan sakit hati gitu. Karena mau nggak mau ya, kita nggak semuanya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, nggak semuanya kita tuh ada berasal dari suku-suku lokal. Ada yang dari keturunan, itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu adalah bagian dari kita, bagian dari saudara kita yang di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahkan kalau kita tarik sejarah ya, bagi Anda yang ngerti sejarah ya, kalau kita tarik sejarah, kita ini sebenarnya merupakan semuanya nih anak keturunan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu ya punya anak dari waktu banjir badang, banjir besar ya, meratakan bumi di zaman Nuh gitu kan. Jadi
Tuhan atau Allah itu menghukum manusia karena telah ingkar kepadanya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal itu bahtera untuk menampung siapa-siapa yang masih mau mengikut Nuh, petunjuk Nuh sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi yang Allah utus untuk umat manusia. Sehingga mereka-mereka yang membangkang, seluruhnya membangkang ya, kecuali Nuh dan anaknya. Anaknya mungkin juga iya. Pokoknya keturunan kita ini keturunan Nuh lah guys ya. Nabi Nuh, kita keturunan Nabi Nuh. Karena tinggal Nabi Nuh dan berapa orang aja yang sisa gitu kan. Itu kalau ditarik ke sampai Nabi Nuh. Kalau kita tarik lagi ke atas, kita ini sesungguhnya adalah anak keturunan Nabi Adam. Jadi manusia pertama yang Allah ciptakan Nabi Adam. Kita semuanya sebenarnya adalah dari Indonesia, dari Malaysia, dari Arab, China, semua itulah anak keturunan cucu-cucunya Adam guys, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Anda harus ingat juga sejarah gitu. Jadi sesungguhnya manusia itelah berasal dari satu keturunan dan berasal dari satu pencipta, yaitu siapa? Allah SWT. Jadi kita ini berasal dari satu pencipta. Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dari Nabi Adam diciptakanlah Hawa, baru jadi kita semua. Dari manusia yang hidup sekarang ini semua adalah berasal dari satu manusia, yaitu Nabi Adam ya, dan juga istrinya Hawa, dan ciptaan dari Allah SWT. Jadi kita sebenarnya ada satu. Jadi kita bukan hanya satu NKRI, tapi satu nenek moyang guys, yaitu Nabi Adam. Itu jangan pernah dilupakan. Nah, jadi seperti taktik dari penjajah itu memecah belah domba dengan cara apa itu tadi, ya kan? Rakyat sama pejuang dipecah belah gitu kan. Nah, sekarang terjadi gitu kan, penghinaan terhadap suku Arab, penghinaan terhadap suku China gitu kan. Padahal kalau ada oknum yang salah, ya cukup kita kritik oknumnya. Misalnya kan, ada oknum dari suku tertentu atau dari agama tertentu, ya saya kritik oknumnya, bukan agamanya guys gitu. Nah, seandainya pun dalam perbandingan agama, nah itu wajar. Kalau Anda masuk ke dunia ilmu perbandingan agama, wajar kalau Anda misalnya salahkan ajarannya gitu kan. Ini karena kita jargonnya hanya satu agama yang benar, yaitu agama yang Anda yakini. Itu lain cerita. Itu bukan dalam arti menjelek-jelekan atau menghina, tapi bukan, memang kita ngomong fakta, kebenaran. Tujuan kita sebagai seorang beragama untuk meyakini bahwa hanya agama kita yang benar, yang lain semuanya salah. Nah, itu berlaku bagi saya seorang muslim. Nah, kalau Anda agama lain juga begitu. Kalau tidak, kenapa Anda agamanya tidak poliagama gitu kan? Misalnya Anda meyakini agama Kristen yang benar, itu wajar. Anda menyalahkan agama lain itu wajar gitu kan. Nah, tinggal kita nanti kalau saya menemukan berbeda pendapat, ya kita dialog atau debat gitu kan. Itu saja. Ya, yang penting tidak menghina dan tidak merendahkan, tapi memang menyalahkan itu wajar. Karena memang orang-orang itu memang harus meyakini agamanya benar, agama lain salah. Itulah namanya keyakinan, itulah nama iman. Kalau tidak, kenapa Anda cuma misalnya seorang Kristen yang meyakini semua agama benar? Lalu kenapa Anda tetap pada agama Kristen? Anda kan seharusnya bisa pindah-pindah. Tidak masalah Anda misalnya besok Anda agama Islam, besok lagi Anda pindah agama Hindu atau Buddha. Ya kan? Kan semua agama benar gitu. Kenapa? Nah, itu fakta, bukti kalau ternyata faktanya lidah Anda mengatakan semua agama benar. Tapi sesungguhnya hati kecil Anda mengatakan bahwa hanya agama Anda yang benar. Maka misalnya ketika Anda seorang Kristen, ya itu Anda tidak akan mau besok masuk Islam, besok jadi Buddha atau Hindu, nggak mau Anda. Anda akan tetap selalu jadi Kristen. Anda akan tetap selalu berpegang kepada Yesus, yang itu yang Anda yakini. Nah, itu buktinya atau faktanya bahwa Anda meyakini bahwa hanya agama Anda yang benar, yang lain salah. Dan itu nggak masalah guys. Yang penting tidak menghina agama lain gitu kan, atau merendahkan agama lain. Nah, itu poinnya, ya kan? Nah, jadi intinya adalah kita harus menjaga NKRI ini dengan cara kita tidak memecah belah, jangan adu domba, jangan hina, serang suku atau agama rakyat lain, orang lain gitu kan. Dan ingat, dalam hal suku itu nggak hanya ada suku lokal di Indonesia guys, juga ada yang suku luar lokal yang sudah berbaur dan menjadi warga negara Indonesia. Itu kita harus hargai juga, gitu kan? Nah, seperti suku Arab, ya kan? Nenek moyang mereka memang dari Arab. Jadi
Anda rasis, ya, Anda itu egois, kalau Anda serang sukunya. Kita nggak bisa, itu hak asasi manusia, guys. Misalnya saya kan, meskipun saya suku lokal, nenek moyang kakek buyut saya itu adalah orang Jawa sama orang Sumatera Barat. Tapi anggaplah misalnya saya orang atau saudara kita lah, misalnya saya punya teman saya itu namanya Peter, ya. Nah, teman saya Peter ini dia dari suku China, gitu kan. Nah, dia sebagai berasal dari suku China, ya, memang matanya sipit dan dia punya ciri memang fisik orang China. Nah, itu nggak ada masalah kalau dia masih memegang tradisi leluhurnya, nggak ada masalah situ. Kita nggak boleh melarangnya. Dia pakaian Cina misalnya kan, lalu dia memakai tradisi Cina, asal tidak menghina budaya Indonesia, gitu kan? Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, gitu. Ya, jadi kita harus menghargai itu, karena dia punya asal usul, ya, dan kita tidak boleh menghina itu, guys, gitu. Jadi kalau ada saudara kita yang WNI, ya, kayak orang Eropa tuh, orang Eropa dia berpakaian seperti Eropa, pakai gaun, ya silahkan, memang dia tradisinya seperti itu. Yang penting tidak saling menghina antar suku, gitu kan? Suku ya, bukan hanya suku yang ada di Indonesia, ya, tapi juga suku yang merupakan leluhur dari warga negara Indonesia itu. Ingat ya, bukan hanya kata kunci adalah bukan hanya suku yang ada di Indonesia. Itu yang kita lupakan. Kita taunya hanya ada suku lokal saja. Padahal kita lupa kalau saudara-saudara kita itu, yang WNI itu, ya, yang sudah menjadi warga Indonesia itu adalah punya leluhur, nenek moyang. Yang mana dari Arab, dari China, dari Eropa bahkan gitu kan, bahkan dari India, dari Afrika, itu harus kita hargai, guys. Ya, karena kita nggak mungkin memaksa mereka untuk menanggalkan leluhur mereka gitu. Menafikan bahwa leluhur mereka adalah orang China, leluhur mereka adalah orang Arab, leluhur mereka adalah orang India. Kita nggak bisa menafikan itu, guys. Sama seperti kita nggak bisa menafikan kalau kita adalah semua keturunan Nabi Nuh, bahkan kalau ditarik garis lagi kita adalah keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Hawa. Nah, jadi di hari kemerdekaan ini saya ingatkan lagi, ya, jangan mau dipecah belah, jangan mau jadi domba, dan jangan menjadi orang-orang yang golongan pemecah belah atau adu domba. Karena kalau begitu Anda sama seperti penjajah Belanda, Portugis, Inggris yang memang itu caranya memecah belah Indonesia dengan politik adu domba, politik pecah belah, sehingga di antara kita tuh saling berkelahi, saling menyerang gitu kan, suku ini dengan suku ini berperang gitu. Padahal sebenarnya kita kan berperang melawan penjajah Belanda, melawan musuh dari luar gitu kan. Nah, malah kita melawan musuh yang diciptakan, ya, seakan-akan musuh, ya, dari dalam gitu, padahal bukan musuh. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita yang hanya kena pemikiran mereka ini dihasut atau ya itulah mengikuti pola pemikiran penjajah, yaitu tukang adu domba, tukang pecah belah, guys. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi semoga kita doakan di hari kemerdekaan ini, semoga rakyat kita semuanya bebas dari pola pikir, ya, pemikiran adu domba atau pecah belah, ya. Hindari menghina suku apapun, ya, karena kita nggak tahu saudara-saudara kita ini ada nenek moyang leluhurnya dari suku mana gitu kan. Bahkan sesungguhnya kita adalah satu dari Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Kita adalah manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang satu gitu kan, satu ibu dan bapak, yaitu Adam dan Hawa. Kita tidak boleh, guys, menghina satu suku apapun itu, ya. Karena itulah awal dari pecah belah, menghina salah satu suku dan menghina salah satu agama. Tapi balik lagi, kalau masalah perbedaan agama itu sah-sah saja, benar salah sah-sah saja. Kita mengatakan agama lain selain agama kita salah, itu sah-sah saja, asal tidak masuk dalam kategori menghina, ya, atau kategori, ya, itu tadi merendahkan gitu kan. Nah, dan ini tidak ada hubungannya dengan mengkritik pemerintah. Ingat, ya, mengkritik pemerintah adalah tugas dari rakyat. Tugas dari rakyat yang diwakilkan melalui MPR dan DPR. Ingat, ya. Jadi kita tuh sebagai rakyat tuh, kita tuh mewakilkan tugas itu kepada wakil kita, yaitu MPR dan DPR. Mereka lah yang bertugas untuk terutama DPR, ya. Mereka yang bertugas untuk mengkritik pemerintah. Nah, makanya kalau nggak mau rakyat mengkritik pemerintah, tolong DPR jalankan tugasnya. Sehingga tidak ada peluang bagi rakyat untuk mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena
wakil-wakilnya DPR sudah mewakili rakyat semua. Tapi kan faktanya tidak demikian. Banyak dalam banyak kasus itu DPR tidak mewakili rakyat. Atau mungkin rakyat merasa DPR nggak cukup menyuarakan suara rakyat, atau kurang keras tekanannya guys kepada eksekutif. Di lembaga legislatif seperti DPR tuh kurang tekanannya kepada eksekutif, sehingga rakyat ikut membantu melalui kritik-kritik dan demo-demo guys. Nah itu nggak ada hubungan dengan pecah belah, ya kan? Karena kita sebagai rakyat itu punya kekuasaan penuh guys. Pemerintah tuh hanya menjalankan. Ingat, kuasa ada di tangan rakyat. Pemerintah itu bukan penguasa sejati sebenarnya. Mereka tuh hanya menjalankan mandat. Ini sama seperti seorang pemilik itu menyerahkan mandat itu kepada manajemen. Jadi pemerintah adalah manajemen gitu. Rakyat adalah pemilik, ownernya kita adalah rakyat ini, owner negara NKRI ini adalah rakyat. Ya, penguasa itu adalah manajemen yang kita serahin mandat tugas untuk mengelola negara ini. Itu loh. Jadi bukan penguasa pemiliknya, makanya penguasa nggak bisa sewenang-wenang. Sebagaimana para manajemen di suatu perusahaan itu nggak bisa sewenang-wenang pada owner, dan juga penguasa nggak bisa sewenang-wenang terhadap rakyat guys, nggak bisa, karena rakyat adalah sesungguhnya adalah pemilik dari negeri ini, bukan penguasa ya. Penguasa aja hanyalah menjalankan mandat itu guys. Jadi nggak masalah kita mengkritik pemerintah gitu. Sama seperti para owner, pemilik itu mengkritik manajemen nggak masalah gitu kan. Lalu ketika ada orang membela manajemen mengatakan bahwa pemilik ini radikal gitu kan, nggak bisa. Kita yang memiliki negeri ini kok, ya kan? Yang memiliki negeri ini bukan presiden, bukan MPR, DPR. Mereka hanyalah wakil dari kita untuk menjalankan negeri ini, ya. Karena kita nggak mungkin dong semuanya menjalankan negeri ini kan. Tentu ada yang mewakili kita. Nah itulah mereka dengan kebijakan. Kita percayakan kepada mereka jabatan itu untuk mengatur negeri ini, ya. Dan kita bantu. Kalau mereka bantu kita, kalau mereka nggak bantu kita, gimana kita mau bantu mereka? Sama seperti manajemen di suatu perusahaan, ya kan? Tugas mereka kan untuk membantu pemilik, bagaimana menciptakan profit, gimana perusahaan ini bagus, ya kan? Berkembang, ekspansi gitu kan, maju, sukses perusahaannya kan. Nah, baru manajemen owner akan senang hati membantu manajemen gitu, dengan cara apa? Memperpanjang kontraknya, menaikkan gaji, gitu kan? Sama seperti penguasa juga begitu. Penguasa ini adalah berjuang untuk agar memajukan negeri ini, ya, mensejahterakan rakyat. Kalau perusahaan kan mensejahterakan owner, pemilik dong disejahterakan dengan apa? Dengan dividen, pembagian dividen yang bagus gitu kan, yang baik. Jadi sama tugas penguasa itu dengan manajemen guys, suatu perusahaan tugasnya adalah mensejahterakan owner dan perusahaan yang dikelolanya. Jadi dalam hal ini penguasa itu pemerintah itu tugasnya adalah mensejahterakan rakyat sebagai pemilik negeri ini, pemilik NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengelola negeri ini yang baik sehingga maju dan sukses gitu guys, gitu. Ya kan, jadi wajar owner pemilik itu mengkritik manajemen itu wajar rakyat sebagai pemilik negeri ini, sebagai owner negeri ini mengkritik penguasa yang pemerintah yang merupakan manajemennya, wajar guys. Yang nggak wajar itu adalah orang yang ngadu domba antara sesama owner gitu. Ya kan, sama owner. Jadi misalnya pemilik perusahaan nih, ada yang propose dengan kerja manajemen, ya kan? Gak mungkin dong semuanya puas gitu kan. Tentu ada yang nggak puas. Dan memang fakta negeri ini kita banyak nggak puasnya, ya. Emak-emak mengeluh tiap hari gitu kan, harga BBM naik, BPJS naik, segala macam naik gitu kan. Ini langka, itu langka, ya kan, hutang numpuk, wajar emak-emak atau rakyat itu demo, wajar mengkritik. Sama seperti pemilik perusahaan tuh ada yang protes tuh wajar, nggak bisa dipungkiri. Nah itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu adalah orang-orang yang mengompori sehingga antara pemilik yang satu dengan pemilik lain itu bertengkar dengan cara adu domba, fitnah gitu kan, label gitu. Oh, owner itu adalah radikal, anti perusahaan. Padahal tidak, itu punya dia juga. Dia pengen perusahaan ini maju gitu kan. Nah, dia juga punya hak di situ karena dia pemilik. Nah, itu guys yang salah. Jadi kalau nggak setuju ya sudah, debat, kan bisa debat. Tapi jangan kasih label gitu. Misalnya kalau ada pemilik nggak setuju, oke, debat sesama owner silakan. Saya bapak kurang tepat begini begitu misalnya kan. It's okay. Tapi kalau sudah mengatakan bapak radikal gitu kan, bapak teroris, ini seperti apa? Coba itu yang namanya pecah belah guys. Di pecah belah itu adalah melalui cara-cara labelisasi, ya, labelisasi radikal. Teroris, apalagi kadal gurun, ya, melabeli sukunya. Orang yang disukai itu dilabeli sukunya suku apa misalnya, lalu agamanya, lalu
dirinya gitu kan, martabatnya, apa namanya, citranya gitu kan, apalagi ya, orangnya, apa, individunya tuh diruntuhkan atau organisasinya, ya organisasinya apa gitu. Jadi itu yang namanya pecah belah, guys. Jadi sadarlah Anda orang-orang yang selama ini NKRI harga mati, tapi sesungguhnya Anda tidak, sama sekali tidak NKRI harga mati, tapi Andalah yang merusak NKRI harga mati. Kenapa? Karena Anda melakukan ya politik atau cara-cara penjajah, yaitu adu domba dan pecah belah ya. Oke, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan cara apa? Hindari labelisasi kepada suku manapun, pada individu manapun, pada agama apapun. Cukup fokus pada apa yang kita tidak setujui ya, komentari, kasih nasihat, kritik nggak masalah, tapi jangan singgung sukunya, agamanya, ya kan, ya, atau ras lah ya, apa namanya, R itu apa ya, pokoknya rasnya guys, suku, agama, dan apa itu, saya lupa satu lagi R itu ya. Intinya kita tuh mari bersama-sama bangun negeri ini. Kalau ada silang pendapat ya kita debat, kita apa namanya, tukar pendapat, tukar pikiran, tapi jangan melakukan labelisasi ya, jangan menunjuk orang sebagai ya radikal, teroris, lalu apa namanya, melakukan caca licik seperti fitnah ya, hoax gitu kan, untuk menjatuhkan kredibilitas orang atau kelompok itu, seperti apa namanya ya, pembubaran FPI, HTI gitu kan, dan ulama-ulama kita dikriminalisasi gitu kan, dituduh ini itu nggak boleh guys, itu namanya pecah belah gitu, sehingga kita akan menjadi saling membenci gitu kan. Kalau nggak setuju sama idenya, ayo kita debat, ayo kita tukar pikiran, tapi jangan main fitnah orangnya, jangan main serang orangnya gitu kan, atau ya intinya adalah hal-hal seperti yang yang masuk dalam kategori adu domba dan pecah belah. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ya, negeriku, NKRI harga mati, dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.